Termasuk beliau tadi sampaikan tentang Pangeran Prabu Siliwangi, Muksot Tilem ya Pak ya, artinya dohir dan batinnya pergi bareng-bareng. Sebetulnya biasa. Itu kan yang disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Kembalinya Nur Muhammad dohir dan batin bareng semuanya, itu karena mereka sudah menyatu. Dohiron wa batinan, dan saya menyaksikan di keluarga saya sendiri. Kemarin belum lama saya ke Lombok melihat 4 makam yang semuanya itu hilang dohirnya. Hilang dengan jasadnya. Seperti itu. Bahkan maaf ya, mungkin yang disampaikan Mas Kojim barusan juga tentang orang yang bicara tentang mencoba berkomunikasi dengan Prabu Siliwangi. Kalau saya Mas Kojim, saya pernah diajak oleh satu keluarga yang bisa saya dengar suaranya sendiri. Saya mendengar suara beliau. Nah, ini direkam bisa ternyata. Ternyata iya. Cuma kita dengar dengan telinga gini nggak ada, tapi begitu rekaman itu dibuka, loh ada. Sebentar Pak, izin Pak. Aku jadi teringat waktu dulu tuh aku masih belajar ada yang namanya ngaji kaset. Ngaji kaset tuh dimana kaset tak ditaruh di dada gitu. Tiba-tiba kaset yang tadinya kosong itu, tiba-tiba ada amalan langsung dari Ki Ageng Selo dan nah, itu penjelasannya gimana? Hampir mirip itu. Gitu? Nah, Pak Kojim gimana jelasin itu Pak? Kan nggak nalar itu. Kan gini kan. Sebenarnya orang dulu ya, yang sekarang cuma jadi cerita, ini kan pelaku-pelaku istilahnya ya. Nah, sekarang ini kan orang itu tidak melakukan itu, jadi kalau diberitahu Ki Ageng Selo nangkap petiran lu ya gak ngerti ya kan. Tapi karena gini ya, ini real ini ya salah satu cucu saya misalnya mendeteksi itu komputer itu kok nggak jalan, cuma dengan tangannya gini, oh ini yang harus diganti coba. Ya seperti itu. Nah, maka yang perlu saya terangkan, ketika terjadi shifting generation, ya jadi terjadinya perubahan generasi itu, lahir orang-orang yang cepat menangkap terhadap sesuatu, atau ya dia sudah siap-siap waktu kehidupan yang lalu. Jadi sekarang tinggal lahir langsung bisa, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi saya juga punya teman yang ini malah kuliah sampai S3 bidang metafisika. Jadi S1, S2, S3 bidang metafisika. Ya, itu kuliahnya di Amerika. Cuma ya orang tersebut dihabisi karena suatu hari buka. Ternyata alam ini 50% generasi barunya dilahirkan di Nusantara. Habis itu terus sakit, Pak. Iya. Nah, Abah, kita kan kalau dengar dari buku-bukunya atau baca bukunya Pak Kojim, atau dengar dari statement-statement beliau itu kan, Tuhan ya Allah ternyata Nusantara itu begitu kayak luar biasa. Tidak hanya secara sumber daya alam aja, tapi sumber daya keilmuan lokal gitu. Segala sumber kehidupan. Tetapi generasi muda hari ini atau teman-teman yang udah tua barangkali ya terlalu menghabiskan waktu untuk memuji-muji budaya bangsa. Apa yang kiblatnya mereka itu ada, tapi insya Allah hari ini sebagaimana Pak Kojim sampaikan, gen kesadaran sebenarnya begini sih kalau menurut Abah, sebenarnya bukan tentang gen itu memahami, sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan udah ada di kita semua. Sudah seperti bunga lah, seperti bunga ada waktunya mekar ya mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya, atau di dalam sperma itu ayam itu kan telur, di mana bulunya itu, di mana paruhnya, kan sebenarnya udah ada. Nah itu di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Demikian pula kehidupan ini seperti bibit pohon. Di mana akar? Di mana pohon? Di mana daun? Di mana ranting? Di mana buah? Begitu pula manusia. Nah, yang menjadikan penghalang kita dari segala ketidakpengetahuan ini setelah berpindah kepada jasad. Fokusnya pada jasad, semakin tebal pengakuan ego pada jasad, tertutuplah informasi Tuhan tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Maka selama Ramadan kemarin itu Pak, ada beberapa jemaah saya hafal Al-Quran. Bukan menghafalkan Al-Quran, kan Al-Quran itu sudah ada pada Injil, Toret, Jabur, semuanya ada pada kita. Ilmu fisika, kimia, biologi, manusia tuh nggak ada yang menemukan, membuka kembali rahasia. Itu yang disebutkan dalam
surat 29 ayat 49 bahwa ayatul Itu. itu ada di situ. Jadi tugas kita ini sekarang bagaimana melepaskan tadi. Tapi hari ini justru, nah ada satu generasi yang sudah terjebak tadi semua, ya. Ya nanti digulung Pak oleh alam Ya, semesta. pasti Pak. Gitu. Saya sering bilang ke jemaah, lihat bagaimana Tuhan mengasih informasi tentang itu. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks alamnya akan tergulung. Dulu komunikasi kita, Pak Mas Hendra bisa lihat di mana Puji Film, di mana Riko. Semua hilang kan? Kenapa hilang? Karena tergantikan. Kesadarannya meningkat. Hanya cukup dengan satu HP, Riko hilang, Wartel hilang. Sudah kalkulator Kalkulator ada di hilang semua. Center ya Pak ya. Nah, inilah yang sekarang center. generasi hari ini akan kembali kalau manusia tidak menyesuaikan frekuensi akan hilang. Seperti Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Nah, hari ini saya menyaksikan Mas Hendra kebangkitan ulang lagi Nusantara ini. Tokoh-tokoh yang dulu sentral. Dulu kan kalau saya Pak Kojim saya baca dalam kitab Salahkan Negara, ternyata bahasa itu pertama kali bahasa manusia itu di sini. Ya di sini memang. Iya, yang disebut apa namanya Saka Nirwana, terus naik ke Palawa, naik ke Sangsekerta, naik ke Persia, naik ke Ibrani, naik ke Aramik, barulah Karena Arabik. itu lidah kita Pak bisa disuruh secara fasih ngucap Apapun, bahasa apapun. Coba. Jadi di situ. Kan kalau lomba kori itu kan tingkat kita Indonesia yang Menang menang. kita. Karena lidah Nusantara ini lidah siap melafalkan semua bahasa di dunia. Di dunia. Betul. Jadi di situ. Inilah yang kita sedih hari ini. Ya, tapi kan dalam rangka untuk apa menyamakan frekuensi Pak, minum. itu, menyamakan vibrasi itu, kita sekarang akan sering bikin acara Mi'raj Kesadaran, kolaborasi Abasetu, Pak Kojim. Coba lihat, Bah, ini kan padahal momen habis Lebaran, tapi teman-teman bisa ngumpul datang ke Jakarta offline 200 orang lebih. Terus nanti kita lanjut Juni di Surabaya, Pak Kojim. Jadi di Surabaya. Bayangin nih teman-teman kan, kalau nggak biar sama frekuensinya gitu ya, Bah, kira-kira ya. Oke. Karena mereka akan mencari jiwa kita yang terdalam, yang terkubur selama ini. Nah, ini yang Abah sekarang lagi diserang tentang siksa kubur. Gitu kan tadi. Abah semua. diserang? Lah iya, karena Abah mereka bilang itu karena nggak ada siksa kubur Iya, gitu, Kak. karena kan mereka selalu bilang siksa kubur itu di tanah situ. Iya. Saya bilang tadi kalau di tanah situ kasih saya semua.